Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Farid dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Wahyu Faridwa Dwi Ramadhana dengan NPM akhir 068. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan review artikel jurnal internasional yang berjudul Multi-Stakeholder Analysis in Building Tourism Resilience, Collaborative Governance Implementation in the Majapahit House Heritage Area Indonesia. Untuk identitas dari artikel ini, artikel ditulis oleh Muhammad Roisul Bashar, Antun Mardianta, dan Erna Setijaningrum dan dipublikasikan pada Jurnal Tourism and Hospitality Volume 6 nomor 1 tahun 2005 oleh penerbit MDPI. Fokus artikel ini adalah pengelolaan kawasan Heritage Majapahit House di Indonesia dengan pendekatan kolaboratif antar pemangku kepentingan. Ruang lingkup kajian dalam artikel ini meliputi 5 aspek utama. Yang pertama yaitu tata kelola pariwisata, koordinasi antar instansi, peran komunitas dan NGO, keberlanjutan program, serta faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan capaian pengembangan antar desa. Dari kelima aspek ini digunakan untuk memahami dinamika pengelolaan kawasan heritage secara menyeluruh. Tujuan dari penelitian artikel ini adalah untuk menganalisis bagaimana kolaborasi antar pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten, desa, hingga komunitas dan NGO, terbentuk dalam pengelolaan kawasan Majapahit House. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi peran, interaksi, serta kekuatan masing-masing aktor dalam mendukung ketahanan pariwisata ataupun tourism resilience. Tema utama dalam artikel ini mencangkup konsep collaborative governance dalam pengembangan destinasi berbasis budaya, analisis stakeholder untuk memetakan kepentingan dan pengaruh aktor, serta konsep tourism resilience sebagai kemampuan destinasi bertahan dan pulih dari perubahan. Selain itu, artikel ini juga menekankan kepentingan pelestarian budaya Majapahit di tengah pengembangan pariwisata. Jadi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kolektif case study karena melibatkan beberapa desa dengan karakter dan dinamika pengelolaan yang berbeda. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informasi kunci, observasi lapangan selama 6 bulan, serta analisis dokumen. Nah, analisis data ini dilakukan menggunakan thematic analysis, stakeholder mapping, dan actor linkage analysis. Untuk hasil penelitian dari artikel ini menunjukkan adanya perbedaan kapasitas antar desa. Untuk desa Bejijong menjadi contoh paling berhasil karena memiliki kepemimpinan yang kuat, partisipasi masyarakat yang tinggi, serta kegiatan budaya yang rutin. Sebaliknya, pada desa Temon dan Jatipasar mengalami stagnasi akibat keterbatasan anggaran, lemahnya daya tarik wisata, dan kurangnya dukungan dari kepemimpinan. Penelitian ini juga menemukan ketergantungan program terhadap figur pemimpin sehingga keberlanjutan program melemah saat terjadi pergantian kepemimpinan. Selain itu, terdapat tumpang tindih kewenangan antara bidang pariwisata dan kebudayaan di tingkat kabupaten. Jadi di sisi lain, NGO dan komunitas lokal seperti Sanggar Bagaskara berperan besar dalam mengelola homestay, fasilitas budaya, serta edukasi sejarah. Keterkaitan langsung dengan studi kelayakan pariwisata, artikel ini dinilai sangat relevan dengan studi kelayakan pariwisata, khususnya dalam analisis dampak sosial budaya dan ekonomi, analisis SWOT, serta analisis stakeholder. Selain itu, artikel ini juga menunjukkan pola pendanaan, kelayakan lingkungan sosial, serta penggunaan alat analisis governance yang dapat diterapkan pada destinasi wisata lain. Untuk kelebihan dari artikel ini terletak pada analisisnya yang cukup mendalam dan mendetail, data lapangan yang kuat, serta relevansinya dengan konteks pariwisata di Indonesia. Namun, ada pula keterbatasannya, yaitu adanya cakupan studi yang hanya satu kawasan, tidak melibatkan perspektif wisatawan, serta belum adanya analisis secara kuantitatif dalam dampak ekonomi. Oke, untuk insight penting yang didapat dari artikel ini adalah bahwasannya pengelolaan kawasan heritage membutuhkan kelembagaan yang kuat dan tidak bergantung pada individu pemimpin. Untuk rekomendasinya sendiri, antara lain pembentukan badan pengelola terpadu, penyusunan SEOP yang jelas, peningkatan kapasitas desa, serta integrasi produk budaya ke dalam paket wisata terpadu. Sebagai kesimpulannya dari semua artikel ini yang telah saya paparkan, yaitu menegaskan bahwa tata kelola kolaboratif merupakan kunci utama dalam membangun ketahanan pariwisata di kawasan heritage. Nah, keberhasilan pengembangan destinasi
ini sangat ditentukan oleh kepemimpinan lokal, partisipasi masyarakat, dan peran aktif NGO. Jadi, artikel ini memberikan kontribusi penting bagi kajian dan praktik studi kelayakan pariwisata berbasis budaya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.